Lo artis Indonesia yang lain yang nyanyiin lagu juga itu gitu loh. Kenapa harus Lesti Kejora doang? Kenapa? Apakah uangnya udah nggak bisa kehitung digitnya apa bagaimana Pak Bu? Harus sekarang kau lapori, banyak yang lain nyanyiin, kenapa harus Lesti yang harus kau lapori? Hah? Udah bolong dompet kau, udah nunggak kredit kau. Seharusnya kau senang lah, Wak, dinyanyiin oleh Dipa. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, para fan Lesti lovers dimanapun berada ya. Di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait yang lagi ramai teman diperbincangkan ya di media sosial dan di kalangan para ya terkait tentang musik atau hak klaim cipta teman semuanya. Ya, berbicara tentang seputaran itu, di sini ada salah satu apa ya namanya ya, penggugat lah apa namanya ya, ini melaporkan Lesti Kejora ya terkait akan lagunya yang apa, di Dores ya, judulnya saya Mbak Ranting apa tuh namanya. Intinya pihak terkait itu melaporkan Lesti Kejora, katanya itu apa ya, didenda berapa M gitu ya, dan juga hukuman gitu loh. Aduh, ini kok sampai ini teman semuanya ya. Sekarang kan rame teman semuanya ya, klaim-klaiman untuk royalti ya, dimana bukan musik sendiri atau bukan ciptaan sendiri itu akan diklaim teman royaltinya teman. Waduh, nah ini baru ya, ini baru digugat, intinya baru dilaporkan ya. Waduh, ini teman semuanya. Oke, jadi seperti apa respon dan juga tanggapan dari beberapa netizen atau influencer yang menanggapi akan hal lagu itulah yang mengangkat namanya dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Berarti host bisa mengatakan kakak-kakak ini yang di VT berarti mereka mengikuti Lesti saat kompetisi tahun 2014, karena dia mengatakan Lesti terkenal karena menyanyikan lagu itu. Kalau nggak ada lagu itu, Lesti nggak akan terkenal. Berarti, ini mau tanya nih para juri-juri, berarti untuk terkenalnya seseorang itu dari lagu ya, bukan dari prestasi atau dari suara berarti ya. Berarti sekarang ini nggak perlu suara, berarti harus cari lagu yang bikin terkenal. Iya gitu nggak sih konsepnya? Aduh, sedikit kasih tahu nih buat kakak-kakak. Jadi ya, Lesti itu terkenal bukan hanya karena lagu saja, tetapi karena memang prestasi dia, karena suara dia, dan ditambah lagi fans dia. Dari tahun 2014 sampai detik ini, Lesti menjadi seorang diva itu, dia bisa berada di posisi sekarang itu karena fans juga, karena fansnya terbanyak. Fans terbesar untuk artis dangdut dijatuhkan kepada Lesti Kejora, yaitu Lesti Lovers. Itu survei membuktikan. Jadi terkenalnya seseorang itu bukan hanya karena lagu, tetapi karena prestasi dan suaranya, bakatnya gitu loh. Ditambah dengan lagu-lagu yang bagus gitu. Nah, percuma lagu bagus tapi nggak bisa dienakin oleh penyanyinya. Ke lagu itu akan dienakin ketika dinyanyikan oleh siapa dulu. Dan lagu itu akan terkenal dinyanyikan oleh siapa dulu ya. Mau lagu itu sebagus apapun, tapi kalau yang nyanyikan adalah orang-orang yang mungkin nggak terkenal, ya nggak akan terkenal itu lagu. Tetapi kalau misalnya ini lagu bagus dinyanyikan oleh orang yang bersuara bagus, ya udah bagus aja, makin bagus. Jadi bukan karena lagunya itu yang artis terkenal, tetapi artisnya yang udah terkenal membuat itu lagu makin terkenal gitu sih ya. Tapi gimana pun juga untuk hak cipta ya tetap aja ada peraturannya. Tetapi kalau untuk yang katanya lagu Ranting Kering ini membuat Lesti terkenal, itu sih host nggak setuju ya. Ya nggak sih teman-teman, ya nggak sih Lesti Lovers.
Itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa Gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Hai guys, ketemu lagi kita. Kita ulang ya kata-katanya. Lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, dia nggak mungkin jadi artis. Menurut gua yang awam, lagu sebagus apapun, kalau dibawakan, kalau dinyanyikan orang yang tidak punya talenta, jatuhnya, kesannya akan jelek. Orang-orang yang ada di awal video itu menyatakan seakan-akan paten lagunya yang bagus dan yang menentukan Lesti jadi artis. Gini, orang-orang itu kan bilang karena lagunya, kesannya lagu itu bagus. Buat kalian yang pengen jadi penyanyi terkenal, yang pengen jadi artis, coba nyanyiin lagu itu. Kalau kalian terkenal karena lagu itu, gua yang awam ini sangat mengakui kalau lagunya bagus. Dan menurut gua, sejelek apapun sebuah lagu kalau dinyanyikan oleh orang yang bertalenta, maka jadinya akan bagus. Seperti baju, mau sejelek apapun, mau sekumal apapun, mau secompang-camping apapun, kalau dipakai di orang yang good looking, maka kesannya akan bagus saja. Kalau baju itu compang-camping, kucal, kumal, dipakai di orang yang, mohon maaf, kucel, gembel, ya kesannya akan semakin gembel. Kalau kata Nia Ramadhani itu investasi di muka. Sama pun seperti Lesti, investasinya itu, asetnya itu di suara. Lagu yang dibawakan Lesti di acara kontes dangdut itu nggak cuma lagu yang dimaksud kedua orang di awal video itu. Banyak. Dan lagu tersebut hanyalah salah satu dari sekian lagu yang dibawakan. Kalau dibedah, kata-kata orang yang ada di awal video itu, kok kesannya lagu itu sekelas dewa, sekelas Tuhan. Gua di sini berpendapat, beropini bukan karena gua fansnya Lesti. Tapi, menurut pandangan gua, Lesti bisa menjadi seperti sekarang ini karena dia punya bakat. Kalau Lesti jadi artis hanya karena lagu tersebut, itu aja yang dibawain, nggak ada yang lain. Oke lah, gua mengakui lagu itu, lagu tersebut hebat, bagus. Tapi yang dibawakan Lesti, yang dinyanyikan Lesti dari awal karirnya, dari mulai kontes dangdut sampai sekarang ini, nggak cuma lagu itu, dari lagu pribadi sampai lagu orang, banyak. Terlepas dari adanya pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gua sebagai orang awam menghimbau orang-orang yang ada di awal video itu, jangan sombong, jangan mendeskripsikan, jangan memberi kesan seakan-akan lagu yang kalian maksud hanya bisa menentukan seseorang jadi artis atau tidak. Kan yang membawa Lesti, yang menjadikan Lesti seperti sekarang ini adalah bakat, talenta, takdir Allah. Poin utama di video gua ini, terlepas ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gua nggak suka statement kedua orang yang ada di awal video ini, yang kesannya lagu yang mereka maksud sudah sekelas Tuhan yang hanya bisa menentukan takdir seseorang bisa menjadi artis atau tidak. Ada salah satu pencipta lagu ya yang minta royalti terhadap diva dangdut Indonesia yang disebut Mega Bintang. Seperti itu ya. Yang kocaknya lagi, ketika ditanya sama wartawan, buset dah, bikin gregetan, bikin geram, gak masuk akal sama sekali. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Mega Bintang Dangdut, Lesti Kejora, yang baru saja dilaporkan perwakilan dari Yoni Dores dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembajakan lagu yang kerap dinyanyikannya tanpa seizin penciptanya. Atas laporan tersebut, istri Rizky Bilar itu terancam penjara 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Padahal ya, lagu Bagaikan Ranting yang Kering itu bukan Lesti doang yang menyanyikan. Banyak artis penyanyi dangdut juga yang membawakan lagu itu. Kenapa harus Lesti doang yang diminta royalti? Mentang-mentang sekarang apa Lesti itu udah sukses, segitu udah banyak jobnya, digituin kan? Jadi seakan memanfaatkan situasi keadaan seperti itu. Kocak sekali nih orang. Pada saat ditanya sama wartawan, ya jawabannya apa coba? Mungkin tidak akan dipenjarakan seperti itu. Ya kemungkinan besar cuman minta cuannya dari Lesti Kejora ini. Kan kocak. Lesti, apakah Lesti doang yang di... Karena banyak kan banyak juga bahwa banyak. Nanti bertahap lah. Kenapa Lesti duluan, Bang? Kenapa Lesti? Ya, karena dia Ratu Diva Dangdut lah. Banyak jobnya. Ini orang tahu aja ya yang banyak cuannya. Dilaporkan ya, Bang? Iya dong, gitu loh. Kenapa mengambil jalur hukum pidana? Artinya kan bisa serahkan dengan perdata. Ini kan minta haknya kan perhitungannya. Kenapa, Bang? Malah justru mau memenjarakan Lesti sendiri. Sebenarnya nggak ada, semuanya solusi hukum itu bukan harus penjara.
Kalian dengar sendiri kan jawabannya seperti apa? Dia nggak akan memenjarakan, ya seperti itu. Cuman dia pengen cuannya doang, seperti itu. Mata duitan. Cari sono di Google, di YouTube, kalau emang Lesti pernah sering mengcover lagu-lagu orang, seperti itu. Setahu saya itu Lesti itu membawakan lagu itu paling kayak semacam dulu-dulu ya, pas ajang bakat seperti itu. Dan kalau setiap konser mungkin ya dulu-dulu mungkin itu berdasarkan dari apa yang punya hajat, minta lagunya seperti itu ya. Kalau untuk mengcover, belum pernah dengar Lesti mengcover lagu-lagu orang seperti itu. Emang ini dasarnya orangnya aja digituin kan, mata duitan. Nah, gimana nih pendapat warganet ya soal orang ini minta royalti seperti itu ya? Komen ya. Kalau melanggar atau tidak, itu pasti melanggar. Kalau kita misalnya membawakan haknya orang, lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan pribadi kita, gitu. Cuman di Indonesia kan tahu sendiri, itu kan udah kayak jadi pasar. Agak susah. Kadang-kadang kan begini, ketika lagu itu dibawakan sama masyarakat biasa, ya, dan tidak terkenal, ya pasti kan orang tidak bakalan menuntut. Hanya karena mungkin si LK ini artis yang terkenal juga, ya, makanya mungkin masyarakat atau si pencipta lagu ini ya, dia mau menuntut begitu. Padahal kan kalau mau fair, mau jujur, ya semuanya juga harus dituntut gitu loh. Karena kan apa, pendewasaan hukum itu sendiri ya dia harus sifatnya merata ke siapapun. Karena kan tujuan diciptakannya undang-undang itu bukan untuk menyasar kalangan-kalangan yang influencer atau artis, itu bukan. Dia ke seluruh lapisan masyarakat gitu loh. Jadi tidak menyentuh kepada si A, si B, tidak. Jadi kalau dia pelaporannya itu khusus, ya itu tadi mungkin karena alasannya karena terkenal, tapi itu salah sebenarnya. Dan memang alasannya memang iya bang, karena dia lebih terkenal, makanya nggak dilaporin yang lain-lain. LK dulu yang diawali bang. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ada dua keuntungan juga terhadap si orang yang pencipta tadi. Kalau tidak dilakukan, tidak dinyanyikan oleh orang yang terkenal lagunya, itu kan juga lagunya biasa-biasa aja dan tidak terkenal ya. Tetapi karena lagunya itu juga dibawakan oleh artis yang terkenal, makanya lagunya ikut populer juga. Gitu loh. Udah ikut populer, ikut dituntut. Jadi sebenarnya juga kan orang-orang pencipta lagu ya, itu kan dia juga butuh juga yang namanya platform media sosial untuk memframing, untuk mengangkat populer lagu-lagunya dia. Dia mengiklankan itu lagu itu, dan itu kan juga butuh biaya besar. Sama seperti orang mempromosikan film, butuh biaya besar kan untuk mengiklankan, untuk mengkampanyekan dia punya film itu agar ditonton, agar diterkenal sampai di penjuru pelosok begitu. Jadi ketika ada tadi misalnya yang mau menyanyikan lagu itu atau menampilkan di kanal YouTube pribadinya dia, ya ada dua yang di sana, dia ikut terkenal juga lagunya, tapi sisi yang lain dia merasa dia dirugikan atas perilaku itu. Artinya pelaporan ke Polres Tangsel ini menurut aku kurang tepat ya bang? Ya itu tadi, apakah sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan misalnya sudah somasi apa belum, diundang. Karena ini barang nih tadi, kalau lagunya dia itu juga tidak dibawakan oleh orang-orang yang terkenal juga, ya agak susah. Tidak bakalan meledak di pasar gitu. Dari pihak YD sendiri kan udah tadi mengatakan udah menginfokan somasi, tapi jawabannya salah alamat, salah sasaran. Iya, dia menjawabkan misalnya salah alamat, tentu kan dia punya alasan tersendiri juga. Makanya saya bilang karena ini sudah ada prosesnya, di proses pelaporannya itu, pihak terlapor ini dalam hal ini Lesti, itu kan belum dipanggil. Nanti kan dia juga punya hak jawab, apa alasannya dia, seperti apa dia proses lagu itu dia melanggar atau tidak. Ya tentu dia memahami itu gitu loh.
Cuman kan payung hukum terhadap undang-undang tadi itu kan melindungi semua orang-orang yang punya keahlian menciptakan beberapa, artinya hasil karya lah, baik yang dalam bentuk musik maupun karya seni yang lain yang memang harus diatur dan dilindungi siapapun pencipta. Banyak juga selain Lesti juga yang cover banyak, artinya kenapa hanya Lesti kan? Kenapa nggak semuanya aja diberesin? Abang melihatnya gimana? Iya, itu kan justru sebenarnya dia harus menuntut semuanya. Siapa aja yang menurut dia diduga menyebarkan atau mengcover lagunya dia tanpa izin pemilik, ya harus dilaporin aja, nggak usah harus karena lihat Lestinya. Tapi yang perlu dia tekankan di situ bahwa pembelajaran hukum terhadap kalangan masyarakat gitu. Jadi nggak usah karena Lestinya, tapi murni karena penegakan hukum, menuntut haknya dia kan. Tapi karena dia tadi, maka saya bilang kalau kita mau balik juga ya karena Lesti juga kan lagu itu jadi terkenal. Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja. Saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu seperti apa. Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus soan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah, jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Belum apa ya istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini, dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Benar nggak sih guys? Nah jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar. Oke, dan sesuatu yang edukasi gitu, karena tidak semuanya yang disampaikan dan dilihat oleh manusia itu semuanya benar dan semuanya salah, nggak gitu. Jadi kita harus meluruskan. Oke, ya. Salam Beta Gading. Percuma ku berdam. Hati-hati Klen. Ku kasih tahu sama Klen kalau mau nyanyi ke depannya ya kan entah gabut Klen, entah happy Klen, entah suntuk Klen, entah bad mood, terus mau menghibur diri dengan nyanyi-nyanyi ya, Klen pastikan dulu yang Klen nyanyikan itu aman atau enggak. Nanti takutnya Klen dilaporkan. Itu yang ngelaporin Lesti Kejora apa nggak mikir ya? Apa dia nggak mikir dampak nantinya? Kok nggak mikir? Kedepannya orang bakalan takut nyanyiin bagai ranting yang kering itu, orang bakalan takut. Nanti lagu itu semakin redup. Orang di mana-mana pengen ciptaannya itu dinyanyikan, apalagi dinyanyikan artis, ya kan?
nggak payah harus bayar, langsung dipromosikan sama penyanyi kelas atas lagi tuh, udah bisa dipa lah dijuluki. Tahu nggak kau? Kalau Lesti nyanyikan itu berarti lagu itu enak, lagu itu bagus. Tapi karena kau laporkan kayak gini, orang jadi trauma, orang jadi takut. Buruk penilaian orang terhadap kau, biar tahu kau. Banyak yang mengcover, bukan Lesti aja, banyak. Kau searching dulu, kau cari dulu. Banyak yang mengcover. Ya, banyak yang mengcover lagu itu, bukan hanya Lesti. Jadi kenapa harus Lesti patokan kau? Bambang. Ayo mengayu. Udah weh, kalian ke depannya, aku kasih tahu ya sama kalian yang penikmat dangdut, yang hobi nyanyi, yang hobi mengcover, mau itu manusia biasa ataupun kalangan penyanyi kelas bawah, kelas menengah ataupun kelas atas. Nah, hati-hati kalian ya kalau mau nyanyi, kalian tengok-tengok dulu, kalian lihat-lihat dulu bahaya enggak yang dinyanyikan itu. Takutnya penciptanya marah, ngamuk atau enggak keturunannya. Oke? Lesti Kejora terancam 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Ini soal lagu Bagai Ranting yang Kering yang mungkin sering dinyanyikan oleh Lesti, tapi kok baru sekarang Yoni Dores melaporkan. Kan sudah banyak para artis-artis dulu yang menyanyikan sama itu. Adela juga sering tuh menyanyikan lagu Bagai Ranting Kering ini yang dulu dinyanyiin sama Iis Dahlia itu. Pertanyaan saya, kok baru sekarang dilaporkannya itu? Lesti Kejora kan artis-artis dulu banyak yang nyanyiin lagu Bagai Ranting yang Kering. Kenapa baru sekarang? Dan kenapa cuma Lesti yang dilaporkan? Kan banyak artis-artis yang mengcover seperti ya Jebolan Akademi yang sebelumnya juga Kering. Pertanyaan saya, kenapa artis lain tidak dilaporkan? Begitu. Minta royalti lah, minta ini itu tuh karena apa? Coba ada yang bisa jawab nggak sih? Karena faktornya apa sih kok bisa sampai timbullah beberapa pencipta lagu yang meminta haknya untuk royalti gitu. Nah, suatu kebanggaan juga harusnya. Lesti ini kan kita tahu albumnya udah banyak, lagunya udah banyak. Lagu siapa sih? Lagunya Lesti mana sih yang nggak terkenal? Semuanya terkenal. Semua orang berkompetisi, semua orang off air on air semua menyanyikan lagu Lesti. Ya nggak sih? Seharusnya orang ketika lagunya dinyanyikan oleh Lesti bangga karena kan terkenal. Ya nggak sih? Gitu. Dan gue curiga dan gue pasti khawatir juga nih ketika nanti setiap ada kompetisi nih ya, seperti kompetisi pencarian bakat untuk penyanyi nih ya, mau pop mau dangdut dong, bakal khawatir dong ketika mereka suatu pesertanya menyanyikan lagu itu akankah ada perjanjian antara pencipta dan yang peserta yang akan nyanyi ini. Hujan, angin, tiba-tiba Lesti Kejora mau dipenjarakan 10 tahun. Hah? Pansos, itu mah pansos. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Lesti Kejora dilaporkan ke polisi dengan ancaman 10 tahun penjara. Sebab, akibat, dan gara-gara dia menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sang pencipta, yaitu Yoni Dores. Astagfirullahaladzim, gue sedih coy, sedih, antara sedih dia masih punya anak kecil. Kenapa kalian mau pansos gitu? Kalian butuh duit gitu, sampai ngelapor-laporin orang gitu. Astagfirullahaladzim, kata gue terkejut banget ya Allah. Tanggung jawabnya masih banyak. Ngerti nggak? Buat Bunda Lesti, semangat Bunda. Gue ada di garda terdepan buat lu Bunda. Semangat, jangan nyerah. Pasti kebenaran akan terungkap. Lesti Kejora dilaporkan ke polisi, terancam hukuman penjara selama 10 tahun dan denda 4 miliar. Pihak Yoni Dores sebagai pencipta lagu melaporkan Lesti Kejora atas tuduhan Lesti Kejora mengcover lagu atau menyanyikan lagu tanpa seizin penciptanya. Dan lagu itu sudah dipopulerkan sejak lama oleh penyanyi senior di Indonesia, penyanyi dangdut tentunya ya, yaitu Iis Dahlia. Nah, Lesti Kejora itu saat menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering sedang mengikuti ajang kompetisi
di salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia. Tahu kan kalian itu TV apa? Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan para penyanyi yang lainnya yang memang sempat atau sering menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering itu? Nah, kenapa mereka juga tidak dilaporkan? Menurut netizen, terutama Lesti Lover, ada yang bilang mereka pansos, ada yang bilang mereka juga butuh uang, ada yang bilang mereka juga sedang menjatuhkan Lesti Kejora yang memang sekarang sudah menjadi penyanyi mega bintang Indonesia. Untuk para Lesti Lover, komen sekarang, ramaikan konten ini, kalian jangan diam saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow akun saya supaya kalian juga selalu update tentang berita Lesti Kejora ya. Lesti dilaporin 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Cuman gara-gara dia mengcover lagu Bagai Ranting Yang Kering. Sebenarnya lagu itu katanya ditujuin buat Iis Dahlia, tapi si Lesti ini mengcover lagu tersebut dari tahun 2018. Kalau dicek dari YouTube itu kata pengacara. Terus katanya dia nggak ada etikatnya, nggak pernah nemuin siapa penyanyi aslinya, udah katanya disomasi 2-3 bulan tapi nggak ada tanggapan sama sekali, dan akhirnya dilaporin. Yang menjadi pertanyaan kita semua ini, Bu, Bapak ya, kenapa cuma nama Lesti doang yang disorot? Padahal banyak loh artis-artis dangdut yang lain yang sering nyanyiin lagu Bagai Ranting Yang Kering. Ya nggak cuma Lesti doang. Dan kenapa diwawancarai seperti ini, kenapa nama-nama yang lain tuh kagak disebutin? Padahal ada loh artis Indonesia yang lain yang nyanyiin lagu juga itu, gitu loh. Kenapa harus Lesti Kejora doang? Kenapa? Apakah uangnya udah nggak bisa kehitung digitnya apa bagaimana, Pak, Bu? Mohon maaf nih, naik doang ya. Terusnya, coba nih aku tanya ya, coba penyanyi-penyanyi yang ngetop sekelas Lesti, bukan sekolah nenek uyut pica-pica ya, enggak, sekelas Lesti, coba penyanyi yang ngetop sekelas-kelas Agnes atau sekelas Lesti tidak membawakan lagu mereka, berarti lagu mereka nggak sesuatu kan? Harusnya kan bersyukur kan? Ini logika, karena aku juga ada di dunia nyanyi dulu. Pencipta lagu, kalau dinyanyiin lagu senengnya minta ampun. Kok sekarang aneh gitu loh. Guys, kalian udah tahu belum guys? Penyanyi Lesti Kejora yang istrinya Rizky Bilar, tahu nggak? Rizkynya abang Rizky Bilar, kalau tahu nggak kalian? Dilaporkan ke polisi guys dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, tahu nggak kalian? Dengan dia, gara-gara dia mengcover lagu Bagai Ranting Yang Kering tidak minta izin kepada penciptanya, yaitu Yoni Dores. Dilaporkanlah ke polisi dengan 10 tahun penjara. Ya ampun. Kalian pansos apa gimana sih pansos? Pansos butuh duit. Kasih bunda, kasih bunda. Ya Allah, Bunda Lesti itu solehah dia. Kenapa gegara dia tidak minta izin sampai dilaporkan ke polisi gitu? Masya Allah, tabarakallah. Gue sampai kaget dengernya guys. Kaget dengan berita simpang siur ini guys. Ya Allah, dia masih punya anak kecil. Ya ampun. Astagfirullahaladzim, gue sampai sedih. Aku mengenal Bunda Lesti itu dari ajang Dangdut Academy yang disiarkan. Tahu kan kalian di televisi yang dulu itu 2000 berapa itu? Yang ajang dangdut terbesar itu. Ngerti kan? Tahu kan kalian kan? Dia memenangkan lagu itu gitu. Karena dia tidak minta izin sama penciptanya, yaitu, ya itulah. Nggak tahu aku buat Bunda Lesti, semangat ya Bunda ya, semangat ya, jangan menyerah. Aku ada di garda terdepanmu. Lesti Lovers, kalian komen-komen di bawah kalian kalau setuju sama aku. Sedih banget, gabok. Lesti Kejora terancam 10 tahun hukuman, terancam ya. Kenapa Dia dilaporkan oleh Yoni Dores karena mengcover sebuah lagu, kalau nggak salah judulnya Bagai Ranting Yang Kering, entah ranting yang kering, entah apalah itu ya kan Cuma mengcover loh, dilaporin oleh Yoni Dores. Memang lah. Kenapa baru sekarang kau lapori? Banyak yang lain nyanyiin, kenapa harus Lesti yang harus kau lapori? Udah bolong dompet kau, udah nunggak kredit kau. Seharusnya kau senang lah, Wak, dinyanyiin oleh Dipa, ya kan? Biar makin terkenal, makin luas.
Ini enggak, malah kau laporin. Memang ada lah, memang orang di mana-mana minta dipromosiin barangnya, jualannya, ciptaannya, produknya, segala macam brandnya. Kau malah kau lapori. Memanglah. Dan didenda itu 4M loh. Memang kan? Memang. Kurasa kau udah bosen dengan mobil kau, kendaraan kau kan, mau ganti mobil kau kan, atau enggak kau mau ganti rumah kan? Yakin kali aku, makanya kau laporin Lesti kan? Makin kau laporin, orang semakin gak suka sama kau, orang gak sor sama kau, dan orang bakalan takut komunikasi sama kau, takut ada urusan kerja sama kau, urusan nyanyi, segala nyanyi, ciptaan lah. Nah, oke, tonton semuanya, para sahabat atau para fan Lesti lovers ya, dimanapun berada. Jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana permasalahan yang dilontarkan oleh siapa ya, pemilik atau pencipta lagu yang berjudul Ranting yang Kering ya, kalau nggak salah itu ya, yang dibawakan Lesti Kejora ya, sampai melejit ya itu ya, sampai rame lah, viral lah itunya, lagu itu yang dibawakan Lesti Kejora yang diciptakan oleh Yani Dores. Nah, itu mengklaim melaporkan Lesti Kejora ke ranah hukum yang akan, atau di mana Lesti Kejora ini akan disanksi hukum dengan hukuman 10 tahun dan denda sebesar 4 miliar. Waduh, ini ya udah, saya tak mau panjang lebar untuk menanggapi hal ini teman, karena memang saya juga orang awam. Hanya di sini saya hanya konten kreator yang memberikan tempat di mana aspirasi para netizen yang memberikan kritikan atau respon tanggapan terkait hal ini teman semuanya ya, yang terlapor ya, terlapornya Lesti Kejora ya oleh pemilik lagu Ranting yang Kering ya, Yani Dores. Aduh, sekarang kan rame teman semuanya ya terkait hak cipta lagu itu, yang membawakan lagu tanpa izin atau apa ya, mengcover, intinya begitulah ya. Aduh, mana nih, kan udah lama sebenarnya ya, tapi kok baru ini ya, baru dilaporkan. Oke, kita tunggu aja dari pihak Lesti ya, gimana tanggapannya nantinya. Oke, jadi itulah teman, video ini bisa sajikan. Gimana tanggapan teman semuanya, termasuk para Lesti lovers ya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.